Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Alvin Ramadhani dan saya dari pihak pemerintah. Di MOSI ini, Dewan ini mendukung peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring. Dan saya dengan tegas menyatakan bahwa saya setuju dengan MOSI ini. Karena peralihan ini mendukung perkembangan zaman, terutama dari segi pendidikan. Tujuan MOSI ini dibuat karena saya ingin pendidikan di era digital lebih berkembang dan tidak hanya terpaku pada model pembelajaran luar jaringan atau luring. Pendidikan tersier adalah pendidikan yang ditempuh setelah pendidikan menengah maupun SMA ataupun SMK. Secara umum, pendidikan tersier juga merujuk pada pendidikan tinggi termasuk universitas, institut politeknik, dan sekolah tinggi lainnya. Pendidikan tersier juga sering disebut sebagai pendidikan lanjutan atau pendidikan pasca sekolah menengah. Sementara format daring mengacu pada segala sesuatu yang dapat diakses atau disajikan melalui internet atau jaringan komputer seperti dokumen PDF, video, artikel, atau materi pembelajaran yang tersaji dalam bentuk digital dan dapat diakses dari mana saja dengan koneksi internet. Secara garis besar, daring adalah padanan kata online dalam bahasa Indonesia yang berarti dalam jaringan. Pada pembelajaran bersifat daring, informasi atau konten dalam format daring disajikan secara digital. Hal ini juga membantu mahasiswa atau peserta didik perguruan tinggi untuk dapat informasi yang lebih mudah. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi saat ini semakin meningkat dan sangat cepat. Pada era saat ini, pendidikan dalam format daring sangat dibutuhkan. Karena kenapa? Karena materi pembelajaran yang didapat bisa lebih beragam dan tidak hanya terpaku dari materi berformat luring. Selain melimpahnya materi atau ilmu pengetahuan yang beragam, informasi berformat daring juga lebih cepat didapatkan. Dari peralihan permanen pendidikan tersier ke format daring juga menekankan peserta didik untuk dapat bisa memahami dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya dari segi teknologi dan pendidikan. Dari sini kita juga bisa menekankan pengajar di pendidikan sebelumnya untuk bisa mengenalkan peserta didik terhadap teknologi yang saat ini sedang berkembang. Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak, tidak hanya dari siswa. Itu juga kerjasama itu dapat kita lihat dari pendidik-pendidik yang ada di sekolah sebelumnya dengan cara mereka bisa mengenalkan teknologi-teknologi yang ada. Peralihan permanen ini memiliki keuntungan-keuntungan dari beberapa segi. Dari segi aksesibilitas dan fleksibilitas, dari segi ini mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran yang berpartisipasi dalam perkuliahan dalam lokasi manapun, menghilangkan hambatan geografis dan temporal. Dengan ini, pembelajaran dapat diakses dari mana saja tanpa ada hambatan tempat maupun waktu. Peningkatan kolaborasi juga dapat diuntungkan dari segi ini, di mana platform digital dan dapat bekerja sama bekerja sama dalam tim merupakan suatu keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk era kedepannya pada masa digitalisasi yang berikutnya. Karena pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, ini juga menguntungkan beberapa pihak karena kita bisa mengikuti proses pembelajaran dari rumah. Jadi mengurangi biaya yang digunakan untuk datang ke tempat pendidikan tersier tersebut. Dari sini tidak lagi ada hambatan-hambatan di mana peserta didik kejauhan untuk menempuh tempat pendidikan pada saat itu. Seperti yang kita ketahui bersama, proses pembelajaran secara daring pernah kita lakukan atau kita gunakan selama masa pandemi COVID-19. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik dan penyebaran virus pada masa itu. Jadi pada akhirnya proses pembelajaran secara daring bisa lebih bersih dan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Metode pembelajaran daring mencakup program pembelajaran yang bertahap, animasi, pemahaman, permainan, simulasi, instruksi, video, dokumen kolaboratif, atau ruang obrolan, dan lain-lain. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran secara daring itu lebih bervariatif dan tidak membosankan. Karena mengingat banyak siswa yang memang cara belajarnya tidak hanya mendengarkan, tetapi ide-ide pembelajaran yang bervariatif membuat siswa-siswa bisa memiliki ketertarikan untuk belajar dan bisa mau terus untuk menggali-gali informasi karena adanya informasi yang beragam. Dari sini kita bisa melihat juga bahwa siswa memiliki kekurangan dalam segi membosankan. Jadi pembelajaran tidak
membosankan. Tidak hanya itu juga, proses pembelajaran yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja itu dapat menguntungkan siswa-siswa. Karena kenapa? Hal ini bisa mengakibatkan siswa bisa mengikuti pembelajaran di mana saja ataupun sambil diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain. Kegiatan ini bisa menambah siswa untuk bisa lebih produktif dan melatih siswa-siswa untuk dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Dari sini kita bisa melihat beberapa keuntungan dari pembelajaran yang dilakukan secara daring, baik itu segi informasi, waktu dan tempat bisa dilakukan di mana saja. Itu merupakan keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ketika proses pembelajaran secara daring itu dilakukan secara permanen. Maka dari itu dari pihak pemerintah saya menyatakan bahwa saya setuju dengan adanya peralihan proses pembelajaran secara permanen ke format daring dengan menguntungkan beberapa pihak, tidak hanya siswa, itu juga menguntungkan ke guru-guru atau bahkan orang tua yang tidak mengeluarkan banyak biaya untuk biaya operasionalnya, biaya transportasi dari rumah ke tempat pendidikan tersebut. Itu merupakan argumen yang kuat menurut saya. Maka itu mosi ini perlu ditegaskan. Dengan itu saya menyatakan sekali lagi bahwa saya setuju dengan mosi ini. Terima kasih.